kerja yang pertama yaitu potong kabel tembaga sekitar 30 cm dengan menggunakan cutter hingga bagian tembaga dari kabel terbuka secara keseluruhan. Kabel tembaga yang sudah dibuka secara keseluruhan tampak seperti video di bawah ini. Selanjutnya yaitu langkah kedua, ambil kawat tembaga yang sudah dipotong dan lilitkan kawat tersebut ke benda berbentuk silinder atau seperti paku. Ini akan membentuk sebuah kumparan atau koil elektromagnetik. Kemudian, langkah yang terakhir yaitu pastikan kedua ujung kabel tembaga bebas dari isolasi untuk memastikan sambungan yang baik terhadap baterai. Ambil jarum dan letakkan di tempat yang datar. Jarum ini akan berfungsi sebagai inti dari elektromagnet yang nantinya akan ditarik oleh gaya elektromagnetik. Adapun prinsip kerja alat peraga sederhana yang telah dibuat tadi yaitu yang pertama, baterai menyediakan sumber energi listrik dalam rangkaian. Yang kedua, kawat tembaga digunakan untuk mengalirkan arus listrik dan baterai. Kawat tembaga ini akan dililitkan di sekitar paku. Yang ketiga, paku digunakan sebagai inti ferromagnetik yang memperkuat medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik yang mengalir melalui kawat tembaga. Ketika arus listrik mengalir melalui kawat yang dililitkan pada paku, paku akan menjadi magnet sementara. Yang keempat, induksi elektromagnetik. Ketika arus listrik mengalir melalui kawat tembaga, medan magnet tercipta di sekitar kawat. Jika kawat tersebut dililitkan pada paku, medan magnet yang dihasilkan akan menginduksi paku menjadi magnet sementara. Paku yang telah terinduksi ini dapat menarik benda logam, yaitu seperti jarum. Yang kelima, jarum yang terletak di dekat paku akan tertarik oleh medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik, menunjukkan adanya pengaruh induksi elektromagnetik. Variabel pada konsep materi. Yang pertama itu variabel yang diukur atau dengan alat ukur. Yang kedua, arus listrik yang dimana mengukur besar arus listrik yang mengalir melalui kawat tembaga menggunakan ampemeter. Arus ini mempengaruhi oleh tegangan dari baterai dan hambatan kawat. Yang ketiga itu ada tegangan yang dimana mengukur tegangan dari baterai yang digunakan dalam rangkaian dengan voltmeter. Yang keempat itu jarak atau posisi jarum yang dimana mengukur jarak atau posisi jarum yang tertarik oleh medan magnet yang dihasilkan oleh paku untuk melihat seberapa besar gaya tarik menarik yang terjadi. Yang kelima itu ada variabel yang diamati. Yang keenam, kekuatan medan magnet yang dimana mengamati seberapa kuat medan magnet yang dihasilkan oleh paku setelah arus listrik mengalir melalui tenaga tembaga yang dililitkan pada paku. Pengaruh medan magnet dapat diamati dengan melihat beberapa kawat jarum tertarik ke paku. Selanjutnya itu ada jumlah lilitan kawat tembaga yang dimana mengamati jumlah lilitan kawat yang digunakan di sekitar paku. Semakin banyak lilitan kawat, semakin kuat medan magnet yang dihasilkan. Efek edukasi pada jarum yang dimana mengamati seberapa jauh jarum bergerak atau seberapa banyak jarum yang tertarik oleh paku setelah arus listrik mengalir yang mengindikasikan kekuatan medan magnet yang terinduksi. Selanjutnya ada variabel yang dihitung. Berikutnya ada gaya magnet atau gaya magnet yang bekerja pada jarum atau benda logam lainnya dapat dihitung jika diketahui medan magnet dan sifat benda tersebut. Yang terakhir itu ada induktasi kawat yang dimana jika dilakukan eksperimen lebih lanjut, induktansi kawat tembaga juga bisa dihitung berdasarkan jumlah lilitan kawat dan panjang kawat.